Mungkin saudara bertanya, setelah seseorang penuh dengan Roh Kudus, apakah orang tersebut serta-merta menjadi kebal terhadap dosa? Walau memang kalau kita sudah mengikuti pembahasan firman Tuhan di 2 hari terakhir, doa penantian pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya sudah cukup jelas. Hanya kadang banyak orang masih tertinggal di dalam pikirannya satu informasi yang salah, sebutlah begitu, yang tidak tepat, yang menyebabkan kehidupan orang Kristen dijalani juga dengan salah jalan, karena salah ngira. Orang yang penuh Roh Kudus tidak serta-merta kebal terhadap dosa. Orang yang penuh Roh Kudus bahkan cenderung saudara melakukan dosa yang lebih besar. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena kehidupan yang disangkanya sudah baik, kehidupan yang mungkin disangkanya sudah unggul karena Roh Kudus itu, membuat dirinya pun menjadi tidak waspada dan meremehkan ketentuan Alkitab. Minimal saudara ya. Orang yang penuh Roh Kudus bisa saja menjadi lebih sombong dari yang lain. Kenapa hal ini menjadi menarik perhatian saya untuk kita bahas? Hari ini kita akan membahas Roma pasal 7. Karena seharusnya pasal 7 ini lebih dulu kita bahas sebelum pasal 8 yang sudah 2 hari kita bahas di dalam doa kita, 2 hari terakhir. Karena sebenarnya di pasal 7 lah kebenaran tentang manusia dan kemanusiaan itu dibahas sampai tuntas, sehingga orang harusnya bisa membedakan apa yang disebut dengan manusia sesungguhnya dengan kemanusiaan. Manusia yang saya sebut ini sebagai manusia sesungguhnya itu yang dipengaruhi atau bahkan dimonitor atau bahkan juga dipengaruhi dengan kondisi batinnya. Maka saya sebut manusia batiniah. Itu manusia yang esensial di sana, yang sebetul-betulnya manusia. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimanakah sebenarnya manusia yang Allah harapkan, batinnya dulu yang dilihat. Akal budinya. Jadi akal budi itu semuanya masuk dalam segi batinnya. Tapi karena peran manusia ini, atau tepatnya karena keadaan manusia ini dituntut untuk punya peran kemanusiaan, kan gitu. Peran-peran kemasyarakatan, peran-peran profesi, apalagi peran sebagai orang percaya, banyak peran saudara. Maka apa yang manusia kejar seringkali dari perannya itu adalah nilai, pujian, kan begitu. Supaya ketika kita sudah selesai, sudah melakukan satu pekerjaan, orang kemudian salut sama kita. Wah, hebat. Cuman Anda loh yang bisa bikin begini, yang lain gak bisa. Itu ditunggu. Dan itu melekat pada kita saudara sebagai makhluk sosial. Peran, namanya peran. Nah, peran-peran ini dilakukan
sebenarnya hanya sebatas tugas. Yang melakukannya tubuh kita. Yang memenuhinya, yang melaksanakan tubuh kita, anggota tubuh kita. Itu sebabnya saya sebut dengan manusia insani atau kesadaran insani. Jadi tidak bisa disangkal bahwa di dalam hidup kita ini, saudara, satu lembaga, satu tubuh ini, satu figur ini, ternyata ada dua orientasi, dua kekuatan yang mungkin boleh dikatakan bisa bergumul di dalam hidup kita. Yang disebut dengan kesadaran batiniah. Yaitu apa yang sebaik-baiknya, gitu. Apa yang seharusnya lah kita buat, itu saya sebut dengan manusia batiniah. Apa yang mesti saya lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, yang paling ideal orang bilang, yang seharusnya lah pokoknya, itu kita sebut manusia batiniah. Tetapi tidak bisa disangkal seringkali kita hanya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diminta. Apa yang dituntut orang. Udahlah yang penting saya udah bikin aja deh. Gitu. Gak mau pusing mau yang saya bikin bagus apa enggak. Pokoknya ada aja yang saya bikin. Ada aja yang saya lakukan. Itu disebut dengan kesadaran insani. Tapi mutunya bisa nggak sama dengan kesadaran batiniah. Sebab kesadaran batiniah kan kita melakukan apa yang seharusnya, apa yang Allah minta, apa yang dituntut oleh Alkitab, yang paling ideal, itulah yang sebetul-betulnya manusia. Kita sebut batiniah. Tapi kadang kan kemanusiaan, nah kalau saya sebut sekarang bukan manusia lagi, kemanusiaan kita ini kan cenderung untuk menggampangkan, yang penting pokoknya saya udah kerjain, gitu. Soalnya ntar kalau saya kerjain lebih serius, lebih teliti, ntar yang lain marah, gitu. Kalau saya nanti maunya saya yang ngatur, nanti orang lain tersaingi, udahlah yang penting saya kerjakan aja. Itu kan tetap ada juga, saudara, melekat sebenarnya di dalam hidup kita. Apa yang seharusnya dengan apa yang diminta atau apa yang dikondisikan istilahnya. Apa yang seharusnya itulah menggambarkan keadaan batiniah, sementara apa yang dikondisikan itu yang disebut dengan keadaan insaniah atau keadaan lahiriah. Nah, pertanyaannya kekristenan di mana? Lebih tepatnya orang yang sudah penuh Roh Kudus dia berada di mana? Satu sisi kita harus melakukan kehendak Allah. Ada nilai kemanusiaan sebagai makhluk Allah. Ada. Termasuk perbuatan rohani, pelayanan-pelayanan. Itu Alkitab sebut. Kesaksian-kesaksian kita, saudara. Kontribusi kita sebagai umat Tuhan. Itu disebut dengan kesadaran insani. Tapi berangkat enggak dari kesadaran batiniah? Berangkat enggak dari satu pemahaman, oh ya seharusnya saya begini. Kalau saya ingin berbuat untuk Tuhan, seharusnya begini. Nah, kondisi ini saya sebut kondisi yang matching namanya. Kondisi selaras. Kita melakukan peran kemanusiaan kita, tapi kita melakukannya sesuai dengan apa yang seharusnya. Berarti seimbang antara manusia batiniah dengan manusia insaniah. Nah, kita perlu tahu, susah gak sih sebenarnya melakukan hal itu? Susah gampang itu sebenarnya tergantung dari kitanya, mikirnya gimana. Kalau kita mikirnya susah ya jadi susah. Satu pekerjaan yang seharusnya mudah, tapi kalau sudah dipikir susah dulu jadinya kan susah, saudara. Sama kayak orang baru belajar, serba kikuk. Ya kan, mau melakukan sesuatu takut salah. Mencampur adukan, gitu, mencampur ramuan,
Takut nanti ada yang kebanyakan, nanti jadi masakannya jadi lain rasanya. Salah. Akhirnya yang harus dimasukin gak dimasukin. Yang harus dibikin bulat jadi kotak-kotak, misalkan begitu. Kenapa? Karena takut salah. Belum menjiwai pekerjaannya. Kenapa? Yang penting selesai. Nah, kalau ini dibiarkan, maka sesering apapun kita melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan, hanya dari kesadaran insaniahnya saja, maka pekerjaan kita tidak punya nilai, saudara, di hadapan Tuhan. Itu yang saya ingin saudara garis bawahi. Gak punya nilai apa-apa. Tapi kalau kita melakukannya karena kita mikir dulu, apa ya yang sebetulnya yang paling pas untuk Tuhan? Paling tidak itu dulu lah. Apa sebetulnya yang Tuhan ingin itu seperti apa? Kita mikirin sampai ke situ. Lalu kita wujudkan itu di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, maka nanti nilai kemanusiaan kita jadi berbeda. Kita bukan hanya asal mengerjakan, tapi kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya, bahkan cocok dengan hati Tuhan. Paham sampai di sini, saudara? Tapi kita perlu tahu nih, ada teorinya soalnya. Bagaimana kita tahu yang seharusnya itu apa? Bagaimana kemudian kita bisa pastikan bahwa yang seharusnya itu memang betul-betul cocok dengan kehendak Tuhan? Maka kita mulai telusuri Roma pasal 7. Jadi hari ini kita lihat Roma pasal 7. Jadi apa yang saudara sudah lihat dari 2 hari doa kita dari Roma pasal 8, ini bukan mundur sebenarnya ya. Tapi sebutlah ini sekarang kita tambahkan lagi dengan landasan yang lebih kuat. Jadi sebelum kita masuk 8 harusnya 7 dulu. Tapi gak apa-apa, saya sengaja bikin gitu. Memang 7-nya saya simpen untuk hari Minggu. Ya, 8-nya duluan. Karena nanti hari Senin kita berdoa, saya masih akan lanjutkan di pasal 8. Paling tidak masih ada 2 hari kita akan lihat pasal 8. Hari Rebunya kita masuk kepada pasal yang ke-12. Oh kok langsung 9, 10, 11, kenapa enggak? Ah, itu nanti ada ceritanya, saudara. Jadi kalau saudara mau dengar cerita, rajin-rajinlah datang. Ya, karena setelah itu kan nanti ada ada jahe, ada kue tiaw, segala macam. Bukan cari itu ya. Supaya saudara tahu ini apa yang sebenarnya Allah kehendaki. Nah, di pasal 7 kitab Roma, Paulus bilang begini. Kita ikuti mulai dari ayat yang pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, saudara ingatkan saya sudah bahas ini di 2 hari terakhir dari doa kita. Gitu ya. Hukum itu mengikat seseorang. Nah, ini sini ayatnya ini. Mengikat seseorang, enggak boleh nolak. Nolak itu berarti dihukum. Hanya untungnya kalau kita anak Tuhan, kita melakukan hukum Allah, salah masih diampuni. Tapi kalau dosa, salah sama dengan mati. Nah, itu saja. Tapi yang jelas hukum apapun dia mengikat seseorang. Nah, sampai Paulus mencontohkan ini, hukum yang mengikat itu seperti hukum suami istri. Ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi ini yang dicontohkan hukumnya itu hukum suami istri. Ya, tidak ada alasan Paulus yang lain, hanya mencontohkan bagaimana seseorang terikat dengan hukum. Di dalam hukum suami istri juga begitu. Istri baru bebas dari suaminya kalau suaminya mati. Berbahagialah istri-istri yang sudah bebas dari hukum ini. Kan gitu. Ya. Biar ketawa lah, saudara.
Sampai saya bilang nggak adil nih, suaminya malah suami-suami nggak dapat tempat di sini. Nanti saya cari ayat tentang suami, saudara. Lalu ayat 3. Jadi selama suami hidup ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Lagi sekali, ini hanya contoh. Tapi kalaupun dibahas bisa, hanya saya tidak mau membahas ini karena memang bukan kaitannya. Tapi saudara tahu bahwa contoh ini menunjukkan hukum apapun mengikat seseorang selama ia hidup. Nah, Paulus lanjutkan tentang hukum Allah, hukum Taurat ini dan hukum dosa ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kalau saudara ingat di pasal 8 ayat 3 yang saya jelaskan kemarin, maka saudara tahu hanya Yesus yang bisa menghukum dosa di dalam dagingnya. Dan karena itu tergenapi ayat ini. Digenapi di mana? Di pasal 8 ayat 3. Coba lari sebentar ke situ ya. 8 ayat 3, pasal 8 ayat 3 Roma tertulis, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Tubuh Yesus menghukum dosa-dosa kita di dalam dagingnya. Dan itu menggenapi ayat 4 ini. Pasal 7. Jadi kalau kembali kita baca pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Maksudnya hukum yang mengikat kita tadi untuk harus bikin ini, harus bikin itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu sekarang dipatahkan sudah kuasanya di dalam tubuh Kristus. Jadi berarti akan ada ketentuan baru yang akan diberlakukan kepada kita. Ya, kita baca dulu lanjut. Ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Wah, itu gimana caranya? Ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sekarang Paulus buat detail, muncul kata huruf hukum Taurat yang disebut dengan gramatikon, tulisan Taurat atau dalil. Saudara baca ayat itu namanya dalil. Dalil pengetahuan, dalil kebenaran. Tapi dalil itu tidak cukup, saudara, mengkondisikan kita untuk melakukan apa yang sebenar-benarnya. Gak cukup. Malah seringkali dalil di dalam Alkitab ketika kita baca malah bisa menghadirkan hal yang lain. Contohnya, kita terus baca. Contohnya, ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak, sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan. Nah, begitu dibilang jangan mengingini, malah pengen kita. Nah, itu yang disebut
tubuh kita nggak bisa melaksanakan hukum Taurat sepenuh-penuhnya. Paulus lanjutkan contohnya gitu ya. Ayat 8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Maka tidak heran orang Israel itu semakin banyak aturan, makin banyak pelanggaran. Satu, jangan ada padamu Allah lain. Muncul pikiran, emang kalau ada Allah lain kenapa? Nah, gitu. Paham? Sampai yang ke-6, jangan mencuri. Emang kalau gua mencuri, kenapa? Itu yang Paulus ingin jelaskan. Makin banyak diatur, saudara, justru makin banyak rasa ingin. Jangan mengingini istri orang, gitu misalkan. Orang Israel dilarang itu. Malah dipelirikin istri orang. Dipelototin. Begitu istri orang lihat, dipelototin, ikut melototin lagi. Ya sudah. Lama-lama suka, kan gitu. Betul apa betul? Saudara jaim banget nih kalau. Paham ya sekarang? Hukumnya tidak salah kan? Tidak salah. Hukum Taurat itu tidak salah. Nanti saudara akan dapati satu ayat yang menegaskan. Ayat 12, saya loncat langsung ayat 12 saja. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sekarang masalahnya ketika hukum Taurat itu atau firman Allah sudah dipatenkan sebagai hal yang kudus. Kan Paulus sudah patenkan itu. Tapi kok tiba-tiba tidak bisa membuat kita kudus? Kenapa ini? Masalahnya di mana? Karena daging. Itu yang Paulus sebut dengan hukum dosa. Jadi hukum Taurat itu ketentuan dari Allah. Ada hukum dosa yang tanpa perlu dicari tahu siapa yang menentukannya, siapa yang kemudian memberlakukannya. Tapi tiba-tiba itu sudah ada aja di dalam hidup kita manusia, saudara. Sehingga mau ratusan ribuan yang baik itu didalilkan, jangan begini, jangan begitu. Kita malah mikirnya terbalik. Kok kenapa jangan? Sekali-sekali boleh dong. Nah gitu kan. Betul kan ya? Itulah manusia, saudara. Makanya nanti saudara akan tahu kenapa Paulus menyebut dirinya manusia celaka. Ya karena kalau dia hanya memikirkan tentang hal itu, dia tidak akan menerima hal yang benar. Jadi dalam upaya untuk meminimalkan kehendak daging kita yang mikir terbalik, ini selalu dari ketentuan itu, maka diperlukan satu kekuatan yang dapat mencegahnya. Nah itu yang kemarin saya jelaskan. Roh Kudus Allah perintahkan untuk menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Tapi kalau kitanya gak mau dituntun, Roh Kudus gak bisa maksa, saudara. Roh Kudus gak bilang, pegang dong tangan gua, pegang tangan saya dong, gitu. Ntar kamu jatuh loh. Gitu. Enggak. Roh Kudus lihat gak mau dipegang, ya udah, saya pegang tangan lain. Maka pilihan kitalah yang tetap menentukan, saudara. Dan karena mengingat pikiran kita ini sudah dikuasai oleh dosa, ditaklukkan oleh dosa, jadi mau didalilkan ratusan hukum Taurat supaya benar, tetap yang kita pikirin selalu yang gak benernya. Paham ya? Makanya Paulus menyebut nanti. Nah sekarang kita lihat kesaksian Paulus saja lah. Ini sekarang kesaksian pribadi Paulus. Dalam situasi yang sudah saya jelaskan ini. Sekarang kita ke ayat 13. Ini sebenarnya kesaksian hidup Paulus ini. Dia buat kesaksiannya dengan judul perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jadi rupanya ada kesaksian yang pakai judul. Ya. Nggak cuma khotbah pakai judul, saudara. Ada kesaksian pakai judul.
Yang saya pernah datang ke satu kota, lalu kemudian ada ibu-ibu bersaksi. Saya akan bersaksi dan kesaksian saya beri judul, saudara. Itu hampir ketawa, cuman kalau saya ketawa nanti kasihan malu, saudara. Tapi baru itu saya dengar selama 25 tahun jadi pendeta, ada kesaksian pakai judul. Tapi ternyata Paulus juga pakai kesaksian, pakai judul gitu. Baru saya tahu itu. Nah kita lihat 13 ya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Maksudnya yang baik itu tadi itu loh, hukum Tuhan, hukum Taurat itu disebut yang baik. Kan baik kan itu? Jangan ada padamu Allah lain, jangan mencuri, kan baik itu. Tapi kan Paulus bilang, justru ketika yang baik itu datang, jangan datang, malah kita pengen melakukannya. Makanya Paulus bilang, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Paulus jawab apa? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, ini saudara kalau nggak diterangin pasti bingung nih. Saudara nggak akan tahu mencuri itu dosa, bukan? Awalnya. Dari mana saudara tahu mencuri dosa? Karena ada perintah jangan mencuri. Itu loh maksudnya. Kalau nggak ada perintah jangan ini, jangan itu, saudara tahu nggak kalau itu salah? Nggak tahu. Ngata-ngatain orang, misalkan gitu. Nggak dilarang. Tapi begitu ada perintah, jangan ngata-ngatain orang. Saudara tahu nggak itu salah? Tahu kan? Itu nggak boleh itu. Tetapi kita pengen nyoba. Yang Paulus jelaskan di ayat 14 ini, firman Tuhan itu hadir buat kita untuk menunjuk dosa. Yang namanya mencuri itu dosa ya. Dari mana tahunya? Alkitab. Yang namanya menyembah Allah lain itu dosa loh. Kata siapa? Alkitab. Jadi hukum Taurat dia yang kudus tadi hadirnya buat kita untuk menunjuk ada perbuatan yang masuk kategori dosa. Apa itu? Ya kalau ada larangan jangan. Berarti itu dosa. Itu yang Paulus mau jelaskan di ayat 14, saudara. Jadi jangan saudara pikir, kalau gitu jangan dong, kita gak perlu baca Alkitab nih. Kenapa? Biar baca Alkitab nanti jadi salah. Loh, Alkitab menunjukkan dosa itu dosa. Alkitab ingin menunjukkan mencuri itu dosa. Alkitab ingin menerangkan bahwa membunuh itu dosa. Alkitab ingin menerangkan menyembah Allah lain itu dosa. Cuman itu. Kalau kita nggak ada Alkitab, saudara, kita nggak akan pernah tahu yang mana dosa, mana tidak. Nanti kejadiannya kayak Adam dan Hawa lagi. Kasih tahu, yang ngasih tahu ular. Ya kan? Kan tiba-tiba ular bilang, buah ini ranum loh, enak dimakan. Nah wanita ini, Hawa cuman pegang satu perintah dari Tuhan. Jangan kau ambil buahnya, nanti engkau mati. Cuman itu yang dia pegang. Tapi ular ini pintar kemudian bikin aturan baru. Kamu gak mati. Cuman kamu tuh akan tahu banyak hal. Hanya Allah gak mau disaingi. Kalau kamu makan buah ini kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kamu akan seperti Allah. Nah karena Allah gak mau disaingi, makanya kamu dilarang, diancam pakai mati. Gitu. Karena tidak tahu hukum. Yang Hawa pegang cuman perkataan Allah, tidak ada tulisan. Kadang saya mikir begitu, coba waktu itu Tuhan kasih catatan gitu ya. Nih Hawa baca ya, 1 jangan begini, 2 jangan begini. Mungkin ya lain ceritanya. Cuman karena Hawa cuma dapat pesan 1 itu doang. Jangan kau makan buahnya, nanti kamu mati. Dia gak pegang hukum apa-apa. Jadi dia gak tahu bahwa ada resiko lebih berat sebenarnya. Lebih berat dari kata mati loh saudara.
Tahu nggak apa resiko yang lebih berat yang saya katakan? Dia terbuang dari Tuhan. Kan setelah dia berbuat dosa kan Tuhan usir kan? Sayangnya resiko itu Tuhan nggak ngomong kan dari awal. Tuhan cuma bilang kalau kau makan mati. Allah nggak buat detail karena memang tidak ada aturan yang tertulis yang belum dibuat. Hati-hati ya awak, kalau kamu makan ini kamu saya buang jauh-jauh loh. Bukan cuma mati doang, terpisah kamu dari saya, hidup-hidup sendiri. Kayak gitu loh kira-kira. Itu yang gak ditulis. Karena gak ditulis Hawa gak tahu. Hawa pikir cuma mati. Mati kan Tuhan bisa ngidupin. Pikirannya jadi makin aneh. Jadi makin kemana-mana. Datang setan yang memang pinter. Setan pinter loh saudara. Ya, pinter bikin orang bodoh maksud saya. Ya, maka jangan mau dibodoh-bodohin sama setan. Ya. Pinter ya, tapi pinter hanya untuk ngebodohin orang. Setan datang sama Hawa, kamu gak akan mati, percaya sama saya. Justru kalau kamu makan itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Nah Allah gak mau disaingi, makanya Ju diancem. Hawa mikir, iya juga ya, kan Tuhan gak bilang apa-apa memang. Nah itu loh. Karena Hawa tidak tahu ada risiko lebih berat daripada hanya kata mati. Dia nekat, dia makan. Nah itu maksudnya saya ingin memberi contoh ini. Makanya Paulus bilang Taurat itu atau Alkitab, kita samakan Taurat itu dengan Alkitab sekarang. Firman Tuhan itu baik, kudus. Kan tadi kan sudah ditulis ayat 12. Tapi sayangnya karena pikiran kita selalu lain, saudara. Cuman itu. Maka kita lanjut ya. Baca di Roma pasal 7 tadi. Tadi masih ayat 13, sorry. Ayat 14 sekarang. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Nah ini masalahnya. Hukum Taurat rohani, tadi di ayat 12 sudah disebut hukum Taurat itu kudus. Sekarang Paulus tambahkan, Alkitab itu rohani. Tapi memang dasar pikiran kita sudah pikiran kotor. Pikiran jasmani yang diinginkan cuman yang enak-enak saja. Cuman maunya sendiri. Yang gak akan cocok. Kita akan menunggu mungkin perintah yang sangat cocok dengan pikiran kita. Kira-kira apa saudara? Bisa kasih contoh? Firman Tuhan yang paling tidak mengakomodir pikiran kita ini. Ngertiin pikiran kita. Mungkin jangan-jangan yang orang harapkan ada ayat Alkitab berkata, jangan mencuri kecuali terpaksa. Misalkan begitu. Baru kita membuat pembenaran. Nah ini nih, lebih senang nih kita ayat ini. Kalau jangan mencuri, saklek udah. Kita gak bisa fleksibel. Kalau terpaksa, nah ini dia. Berarti boleh. Artinya kalau saya mencuri, Tuhan masih ngertiin. Itu yang saya katakan pikiran rusak itu seperti itu. Betul Pak? Amin. Apapun itu saudara. Jangan bercerai kecuali gitu. Kecualinya yang ditunggu sama otak kita ini. Itu yang Paulus bilang. Sehingga lanjut lagi. Ini banyak baca Alkitab kan. Sekarang saya minta Alkitab yang khotbah sama saudara. Gitu ya. Jadi gak usah saya banyak ngomong. Alkitab saya cuma bacain Alkitab. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Tuh sampai segitunya. Kenapa Paulus bilang begini? Ini pengalamannya Paulus dulu. Ketika Paulus mau jadi orang baik. Gitu. Tapi ternyata banyak yang menuntutnya untuk melakukan yang lain. Makanya dia bilang. Lagi sekali ya saudara. Perhatikan baik-baik 15. Sebab apa yang kuperbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang ku perbuat. Tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Atau kita baca dulu ayat 16 dan ayat 17-nya.
Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi Paulus ingin bilang begini, dulu dia itu dikenal saudara sebagai seorang pejuang Taurat. Demi untuk menegakkan Taurat, maka Paulus akan melakukan segala cara termasuk yang diharamkan oleh undang-undang internasional. Dia akan lakukan itu. Yang penting buat dia hukum Taurat harus ditegakkan. Contohnya apa? Di hukum Taurat ditulis jangan ada padamu Allah lain. Muncullah orang Kristen. Orang Kristen menyembah siapa? Yesus. Buat orang Yahudi, Yesus bukan Allah. Camkan ini baik-baik, saudara. Paulus terpanggil untuk menjadi mandataris Taurat, pelaksana Taurat. Ada orang Kristen ini menyembah Allah lain, melanggar hukum satu. Maka demi untuk menjaga pelaksanaan Taurat, dia rela harus membunuh orang Kristen. Walau tadi saya katakan membunuh berarti kan dia melanggar undang-undang internasional. Boleh gak bunuh orang? Gak boleh. Tapi karena Paulus mau melindungi hukum Taurat. Sekarang saya tanya, niatnya baik apa enggak? Baik. Kenapa? Dia ingin melindungi hukum Taurat. Niatnya baik, tapi akibatnya tidak baik. Itu yang Paulus bilang. Aku mau buat yang baik, yang aku benci aku lakukan. Sebab kalau dia tidak membunuh orang Kristen, hukum Taurat akan diinjak-injak. Itu pilihan yang membingungkan buat Paulus. Saudara tahu bahwa dilema ini ada pada kita. Cuman gak tahu saudara sadar apa tidak. Ada pada kita dilemanya. Termasuk tadi, jangan mengingini. Malah makin pengen kita. Gak boleh ya mengingini barang orang lain. Malah makin pengen. Tapi demi mengobati rasa pengen supaya jangan kita mencuri, maka kita membuat kemudian sebutlah kita buat ringan tuntutannya. Kan dibilang jangan mengingini. Gitu kita bilang, boleh gak pinjam? Kan yang penting saya gak mengingini, ntar saya balikin. Tapi begitu dipinjam gak balik-balik saudara. Nah, ini tandanya kita mau yang baik tapi yang jahat yang saudara buat. Makanya saya katakan, disadari atau tidak, problematik Paulus itu kita punya. Saudara sadari atau tidak, pergumulan Paulus ini ada pada kita saudara. Ya, Yesus bilang, gak bisakah kau bertahan 1 jam saja? Itu maksudnya Yesus, kasihlah sama Tuhan 1 jam dalam 1 hari. Maksudnya begitu. Tapi buat Petrus dan 2 temannya yang lain, ketika Yesus bilang, gak bisakah kau bertahan sejam saja? Dijawab, enggak Tuhan. Celaka ini. Gitu. Tuhan gak mau bilang, 1 jam mesti kasih sama saya. Sayangnya Tuhan gak bilang begitu. Karena Tuhan gak mau maksa. Tapi orang-orang Kristen gak dipaksa. Malah jadi maksain kehendak. Keenakan jadinya. Maka saya pikir kadang Tuhan terlalu baik sih ya. Tapi kalau gak baik jadi salah juga. Tapi bertahan dia dengan keadaan ini, orang Kristen malah makin banyak salahnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah lawan musuh iblis. Berjalan-jalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Gak taunya kita kebaktian, kita biarin singanya mengaum saudara. Entah saudara dengar firman, dengar di mana, kemudian masukin kemana. Gitu. Tapi kita berdoa, kita akan beribadah Tuhan. Dan kita usir setan dalam nama Yesus. Setan ketawa, lu cuma ngusir doang pinter. Tapi giliran kebaktian, hatimu kemana, pikiranmu kemana, setan dapat tempat juga di situ. Diusir dia dari ruangan ini, masuk dia di hati saudara. Ayo mau pilih mana?
Kan kita bilang, kita usir nih setan dari ruangan ujung sampai ujung. Di hatimu gak kau usir dia. Setan pindah tempat, saudara. Nyaman dia di situ. Paham gak kira-kira yang saya jelasin? Harusnya paham loh, saudara. Karena udah 30 menit nih saya ngomongnya. Makanya kalau Paulus bilang, aku tuh pengen yang baik, tapi justru yang aku benci yang aku buat. Maka tadi kan kita sudah ada di ayat yang ke-18. Saya ulangi lagi ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Nah ini yang Paulus ingin tegaskan. Maksudnya yang baik itu adalah yang sebetul-betulnya baik sudah nggak ada lagi. Nggak bisa saya murni melakukan kehendak Tuhan. Karena pikiran saya sudah memaksa saya untuk melakukan yang lain. Nah masih terus saudara. Supaya pembacaan kita lengkap. Sebab kehendak, masih ayat 18 ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi ini yang Paulus bilang dengan hukum dosa yang mengikat kita itu. Kita mau melakukan yang baik udah gak bisa. Karena dosa akan memaksa kita untuk melakukan kehendaknya. Yaitu melawan Allah. Kan itu tuh saya katakan kemarin. Di pasal 8. Dosa hanya punya satu keinginan. Yaitu berseteru dengan Allah. Melawan Allah. Gak bisa bersekutu dengan Allah. Jadi pentingnya kita melepaskan diri dari daging kita itu adalah ini. Supaya jangan sampai pikiran kita dikuasai dengan apa yang dikehendaki. Ingat apa yang seharusnya sedang menunggu kita. Apa yang seharusnya itu manusia batinnya. Tapi kita baru bicara di sisi manusia insani. Kita gak bisa mikir lagi apa yang seharusnya. Karena baru mau mikirin yang baik. Tahu-tahu otak bilang, udah lawan aja sekali-sekali, Tuhan mengampuni. Udah ngelanggar aja sekali-sekali, Tuhan ngertiin lah. Gitu. Ada ayat berkata, semerah apapun dosamu akan menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Gitu kan. Kita jadi orang yang betul-betul keenakan saudara. Makanya saya pikir ini salah juga Alkitab bilang begini, jangan-jangan. Yeah. Lalu Tuhan bilang, kalau ada orang berbuat jahat padamu, berapa kali engkau mengampuni? 7 kali 77, 7 kali 70. Lalu kita bilang, luar biasa baik Tuhan. Oke, kita bikin salah sebelum 490 kali. Kenapa? Kan 7 kali 70. Berarti nanti setelah kita salah dalam hitungan 489 kita stop. Itu pikiran jahat. Tapi buat kita itu baik. Kenapa? Baiknya kita cuman yang penting jangan kena hukuman aja. Alkitab bilang jangan mabuk anggur gitu. Tapi kalau engkau sakit dan perlu untuk bantuan pencernaan, minum anggur sedikit boleh. Yang penting jangan mabuk anggur. Antara minum sedikit dengan jangan mabuk kita nggak tahu ukuran. Minum sedikit. Minum lagi sedikit. Pak, dikit kok Pak, tapi berkali-kali. Itu bukan dikit saudara. Ya. Koit itu lama-lama. Begitu kita mabuk, bilang aduh Tuhan ampuni saya lupa. Habis cuma dikit sih, iya lu dikit, tapi berkali-kali. Itu pikiran kita. Paham ya saudara? Tricky loh nih, tahu tricky itu. Apa yang namanya bahasa Indonesia tricky nih. Kayak seperti bukan masalah gitu loh. Tapi masalah besar. Lanjut dulu. Sekarang ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jadi setelah Paulus bersaksi, dia buat kesimpulan ini.
Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi ini kesimpulannya. Semakin banyak saudara baca Alkitab, jangan ini, jangan begitu. Percayalah saudara, seperti yang Paulus bilang, akan makin banyak saudara coba-coba. Itu sudah natur manusia. Makin banyak kita mau nekat. Makin banyak, rajinnya kebaktian. Emang kalau nggak rajin, gitu. Misalkan saya rajin dalam sebulan 3 minggu deh, seminggunya saya ngasok, gitu misalkan. Misalkan begitu. Oh nggak apa-apa juga kok. Buktinya saya sehat-sehat aja, oh kita terusin. Nah, gitu kan. Di lama-lama saudara bikin rumus baru. Kalau gitu 2 minggu rajin, 2 minggu ngasok. Masih gak apa-apa itu. Terusin lagi. Nanti periode berikut tambahin lagi. 1 minggu aja rajinnya, 3 minggu ngasok. Masih gak apa-apa juga. Puji Tuhan gitu. Lama-lama saudara ngilang. Begitu ngilang Tuhan kasih ganjaran. Balik lagi. Capek hidup kita saudara yang gitu-gituan. Tapi itu kita senang melakukannya. Senang kita melakukan itu. Betul nggak kira-kira? Betul lah ya. Makanya hati-hati loh dengan jebakan ini. Ya, hati-hati dengan jebakan ini. Dan Paulus bilang sekarang, ayat 21 ya. Demikianlah aku dapati hukuman ini jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, nah ini Paulus sedang terangkan manusia batiniah itu apa? Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Saudara harus sadari bahwa Allah menciptakan manusia, di dalam kelengkapan batinnya itu selalu ada yang disebut dengan kerinduan. Itu gak akan mati loh saudara. Suka akan hukum Allah. Itu inner of man, inner of human being itu. Di dalamnya manusia itu Allah taruh. Makanya kenapa disebut manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ini dia yang disebut dengan rupa dan gambar Allah. Satu kecenderungan di dalam batin manusia, Allah taruh yang namanya kerinduan. Allah taruh. Tapi kadang-kadang kerinduan ini kalahnya cuma satu, keinginan. Karena ingin itu harus cepat untuk diwujudkan. Rindu itu prosesnya panjang. Namanya rindu. Tapi yang prosesnya panjang ini justru yang efeknya besar, saudara. Kalau keinginan, saudara penuhi keinginan, besok minta lagi dia. Karena kan namanya ingin. Dapat, habis, gak puas, ingin lagi, cari lagi. Kerinduan itulah Tuhan taruh di dalam batin kita. Dan itu yang saya sebut dengan manusia batiniah. Apa yang seharusnya kita punya. Nah, ini sekarang kita mau bahas ini. Bagaimana kita memelihara apa yang seharusnya itu. Kembali ke ayat yang ke-22. Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi Tuhan taruh itu kesukaan. Yang bikin gak suka apa? Nih. Jadi jangan saudara bilang bahwa wah memang saya itu orang yang gak suka. Secara natur Allah sudah modali saudara. Hidup kita, hidup manusia dengan kelengkapan ini, gambar dan rupa. Apa yang suka. Allah itu maha kasih adanya. Manusia diciptakan dengan kemampuan mengasihi. Rindu untuk dikasihi dan mengasihi. Tapi otak kita yang bilang, kalau saya gak mengasihi ntar dia gak bales. Gitu. Allah itu apa lagi? Maha kudus. Manusia diciptakan dengan potensi untuk hidup kudus. Tapi begitu makin kudus kita, saudara pikir ya makin kudus makin jujur, kok makin kere saya. Dapat duitnya susah amat. Kalau saya tipu-tipu dikit banyak loh duitnya. Gimana ini Pak Pendeta gitu ya. Bisnismen suka begitu. Tipu-tipu dikit boleh lah ya gitu. Ya namanya pendeta kayak Yesus Kristus, boleh gitu. Itu aja. Kan susah kalau kita bilang enggak, karena enggak ada ayatnya yang melarang betul. Boleh. Tapi beresin hati. Nah masalahnya begitu sudah melakukan kita anggap ntar kita beresin Natalan aja sekalian, kita tumpukin semua yang salah-salah.
Ya kalau ingat. Kalau udah keburu ditumpuk, lalu kemudian kita udah susah baliknya, udah keenakan, hilang saudara. Kita hilang dari kebenaran. Ini persoalan yang serius. Ya. Lanjut, maka ayat yang ke-23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Hukum akal budi ini sama dengan batin tadi yang di ayat 22. Sama itu, ya. Itu inner of human being-nya itu yang di dalam manusia tadi. Ada hukum lain yang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Itu tadi, hukum dosa mulai merasuk pikiran kita. Akal budi itu dengan pikiran beda. Akal budi itu sebenarnya kita sebut dengan kesadaran. Kesadaran untuk melakukan yang paling benar. Itu disebut akal budi. Akal budi dengan batin sama. Cuman kalau kita bilang batin, saudara bisa nunjuk nggak di mana? Paling ujung-ujungnya di sini. Padahal ini paru-paru. Ya, jantung sebelah sini. Batin di mana? Susah kita mau bilang batin. Akal budi di mana ini? Ini bukan akal budi, ini rasio. Ini kita bilang rasio. Makanya pakai dong ini, padahal ini cuma tulang doang loh saudara. Ya, pakai ini gitu ya. Saya pikir-pikir cuma tulang doang. Tapi kalaupun ada itu rasio, rasio itu di sini. Nih, amigdal itu namanya. Itu rasio, pertimbangan-pertimbangan di situ. Jadi kalau orang banyak pikiran, susah, itu ini sebenarnya yang sedang berkecamuk. Jadi jangan saudara bilang, aduh hati saya susah, ini paru-paru. Kalau susah tuh pegang ini, aduh saya susah. Ini kan gak umum, cuman itu organnya. Tapi sekarang saya tanya, di mana akal budi dan batin? Gak ada organnya. Karena memang itu ada di dalam hidup kita saudara. Di bagian yang disebut dengan kesadaran. Namanya hanya kesadaran. Sama seperti kita bilang nyadar dong. Nah, kayak gitu tuh loh. Kayak gitulah kira-kira disebut dengan kesadaran. Nah Paulus bilang sebenarnya natur ciptaan kita, ciptaan Allah ini kita. Di dalam kata gambar dan rupa Allah sudah bekali dan modali inner of human being kita ini, di dalam hidup kita ini, apa yang disebut dengan kesadaran untuk berbuat baik. Kesadaran untuk bersekutu. Kesadaran untuk beribadah, Tuhan kasih. Tapi karena kita juga punya rasio, nah itu dia. Rasio ini lebih punya tempat dibanding akal budi. Pertimbangan ini lebih punya tempat dibanding akal budi. Rasio itu tidak ada kesadaran di situ saudara. Rasio itu yang ada hanya perhitungan. Makanya sama Tuhan saudara hitung-hitungan. Gitu kan. Sama gereja hitung-hitungan. Sama orang pun hitung-hitungan. Gitu. Kalau gak kembali 25 saudara minta terus sampai udah 7 lebaran. Utang lu 25 rupiah ya. Gitu. Pokoknya kalau sampai nggak dibalikin, nggak gua ngomongin loh. Itu namanya rasio, hitungan. Kalau inner of man, inner of woman, inner of apa tadi itu, human being di dalam hidup kita, itu yang ada kesadaran. Kita cuman bilang, lain kali kalau kamu minjam nggak dibalikin, jangan lagi ya. Oke lah sama saya terakhir, tapi jangan sama yang lain. Nah itu kesadaran bilang begitu. Tapi sayangnya belum tentu yang diomongin nyadar kan. Dia utang lagi sama orang lain, saudara. Itulah celakanya. Makanya yang Paulus bilang, nah ini saya mau ke sini ayat 24. Kenapa Paulus bilang begini? Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia sebut ini tubuh maut. Saya juga berkata, saudara, tubuh saya ini tubuh maut. Kenapa? Karena satu tidak mewarisi sorga. Yang kedua masih bersifat daging. Dan masih ingin memenuhi yang daging. Masih pengen tuh tidur banyak-banyak. Saya kalau udah ada tugas bangun pagi.
Pasti Abed bilang, capek ya Han? Aduh gak usah ngomong deh kalau udah capek, saya bilang gitu. Setiap pagi saya bangun selalu dia bilang begitu, capek Han? Ya mau gimana lagi. Kalau seandainya ada 1 hari aja saya bisa libur, saya akan tidur 24 jam loh. Betul saudara, tapi belum pernah keturutan yang begitu. Heran saya, kenapa itu kayak waktu kurang. Cuman saya bersyukur Tuhan gak kasih saya 24 jam itu tidur. Saya takut gak bangun. Tapi kadang kalau si Abed tanya, capean, aduh gak usah diomong deh. Kalau udah capek, udah kadang pergi itu masih rentak badan saudara. Tapi herannya sehat aja di jalan. Gitu. Ya Tuhan tolonglah saudara, sehat aja gitu. Saya baru 2 kali khotbah. Ini khotbah yang ketiga. Tuhan kasih sehat aja gitu. Saya bilang Tuhan ini khotbah mimbar yang ketiga hari ini. Tapi jangan sampai semangat saya lemah. Maka kelihatannya ini saya paling semangat daripada khotbah 2 yang tadi saudara. Ya. Karena kalau mau dibawa enak kan nuntut tubuh ini. Jadi antara kesadaran apa yang seharusnya itu manusia batiniah tuh. Harusnya apa? Harusnya kita lakukan yang terbaik. Harusnya kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu seringkali kalahnya hanya sama ini, sama daging yang mintanya selalu enak. Dan makanya Paulus bilang aku manusia celaka. Sampai dia berkata, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maka jawabannya ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Cuman Yesus yang melepaskan kita saudara. Dan cara dia melepaskannya bukan langsung dengan pekerjaannya. Dia naik dulu. Itu kan di pasal 8 baru kita bahas kan kemarin. Dia naik dulu lalu perintahkan rohnya untuk memimpin kita. Untuk membimbing kita. Sebab kalau Roh Kudus yang membimbing kita, dia bisa melakukan di dalam kepenuhannya lebih maksimal daripada peran Yesus. Kalau saudara mau tahu, lebih maksimal dia. Karena kalau Yesus kan membatasi dirinya. Sebab dia manusia, harus ada yang dibatasi. Tapi Roh Kudus perannya tidak lagi dibatasi. Di dalam seluruh kemegahan Allah, dia akan memimpin hidup orang benar. Kalau Yesus masih punya hati ngerasa kesian, capek, ya udah. Petrus dibilang, nggak bisa kamu doa sejam. Nggak bisa Tuhan, capek saya. Ya udah, gitu kan. Roh Kudus nggak bisa. Saudara bikin begitu, Alkitab bilang engkau akan segera mendukakan Roh Kudus. Kalau Yesus masih dibikin capek hati, ya oke lah. Memang kadang Yesus ini terlalu baik saudara. Kalau saya bilang terlalu baik, rasanya juga salah. Karena memang naturnya Allah ini baik. Tapi Yesus seringkali melakukan apa yang tidak bisa saya pikirkan. Kalau mau dibilang marah dia sama murid-murid, jelas. Marah minta ampun, betul-betul marah dia sebenarnya. Yang diurusin murid-murid cuman kepentingan mereka. Mikirinlah duduk di kiri kanan Yesus. Mikirinlah nanti kalau nanti Yesus bikin perjamuan, saya yang mimpin. Itu yang dipikirin murid-murid. Gak ada yang mikirin Yesus banget. Begitu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal. Sedih loh saudara. Kalau saudara jiwai betul-betul kondisi emosional Yesus ini. Tapi itu Yesus diem aja. Yesus gak ngomel-ngomel, kurang ajar lu ya Petrus. Udah aku jadiin lu murid, masih juga gak tahu diri lu. Gak ada saudara. Kecuali teman-teman rohanimu yang bilang begitu. Gitu. Gak tahu diri gitu ya. Yesus gak pernah bilang begitu. Tapi gara-gara itu kita jadi gak waspada. Gara-gara itu kita jadi gak aware gitu loh saudara. Gak nyadar jadinya. Jadi kita yang harus bijak. Nah ketika Paulus berkata syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pekerjaan Yesus yang diteruskan oleh Roh Kudus itu ayat 26. Jadi dengan akal budiku atau dengan batinku tadi aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Artinya adalah kalau kita ingin kelemahan-kelemahan kita ini tidak menyulitkan kita, maka buatlah pelayanan kita terhadap dosa dikurangi sekuat
kuatnya. Saudara lakukan saja dengan kesadaran saudara apa yang seharusnya Allah terima. Itu makanya saya buat judulnya pertentangan antara manusia batiniah dan manusia insani. Sebenarnya lebih tepat kalau saya sebut kesadaran batiniah dan kesadaran insani. Cuma nanti saudara bingung pula gitu. Kadang milih judul ini juga stresnya setengah malam saudara. Iya gitu. Nanti si Abed bilang gini, udah kasih judul belum? Udah kasih judul belum? Dalam hati emang judul lu cuma nyusun kalimat nih. Bikin judul nih baca kitab. Bikin judul ini harus bikin kesimpulan saudara. Makanya kalau saudara lihat saya masih baca Alkitab tuh sebenarnya di otak saya ini mikir judul. Itu aja. Tapi gak apa-apa lah. Itu karena hobi ya saudara. Karena saya ingin melayani saudara untuk Tuhan. Itu saja. Saya ingin melayani Tuhan melalui saudara. Gitu. Hal saudara mau terima pelayanan saya gak gubris. Kenapa? Karena kalau saya tidak melakukannya akan lebih banyak kedagingan saya menuntut saudara. Akan lebih banyak. Tapi saya belajar untuk meminimalkan tuntutan daging supaya apa yang seharusnya tadi, yang di batin saya ini, yang seharusnya Tuhan terima, saya bisa buat itu lebih banyak, lebih sering, dan lebih maksimal. Itu makanya saudara pentingnya saudara penuh Roh Kudus. Karena yang disebut dengan keadaan celaka ini, manusia celaka hanya bisa diatasi kalau Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Mungkin saya tutup dengan ayat itu kembali di Roma pasal 8 itu ayat yang ke 14. Ayat 14. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kondisi anak Allah itu adalah ketika stadium dari kesadaran yang saudara punya dipenuhi lebih banyak. Kenapa? Ya karena yang seharusnya Tuhan terima saudara lakukan. Sementara yang dosa saudara tekan-tekan. Berarti kan dia tidak terima apa-apa. Nah kita disebut anak Allah. Jadi jangan salah sebut saudara. Kalau lebih banyak kedagingan saudara buat, saudara gak cocok disebut anak Allah. Anak apa kira-kira? Anak singkong lah sudah. Ya. Tapi kalau saudara lebih banyak lakukan yang rohani, barulah saudara sah disebut anak Allah. Dan yang menjamin itu adalah Roh Kudus. Tempatkan dia di depan hidupmu saudara sebagai penuntun pendewasaan imanmu. Maka saudara akan menjadi kesenangan Tuhan. Haleluya. Baru hari ini saya khotbah dari Paulus punya khotbah saudara. Karena tadi saya bilang saya sudah 2 kali khotbah, giliran Paulus yang saya khotbahin ya. Gitu. Tuhan berkati kita saudara. Apalagi saudara punya Roh Kudus, makin mudah untuk saudara buat. Mari kita berdiri.